Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Idewa Ayu Widyastuti dengan NIM P071241200016 dan prodi D3 jurusan Kebidanan semester 2. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi kebijaksanaan dan nilai-nilai, yaitu pada mata kuliah etik legal dalam praktik kebidanan. Nah, sebelum saya membahas materi tersebut, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari nilai. Apa sih itu nilai? Nilai merupakan milik setiap pribadi yang mengatur langkah-langkah yang seharusnya dilakukan karena merupakan cetusan dari hati nurani yang dalam dan diperoleh seseorang sejak kecil. Selanjutnya, nilai adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang nilai personal dan nilai luhur profesi. Nah, di mana nilai personal adalah nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten. Selanjutnya yaitu nilai luhur profesi adalah suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang, di mana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada tindakan, dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang. Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan yaitu suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi seorang bidan, di mana seorang bidan yang profesional dapat memberikan pelayanan pada klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu yang diperoleh agar tercipta hubungan yang baik antara bidan dengan klien. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kebijaksanaan dan nilai-nilai. Nah, di mana di sana terdapat yang pertama yaitu isu etik. Isu etik adalah suatu berita yang tidak belum atau tentu benar kerjasamanya. Nah, di mana berita itu bisa benar atau salah. Isu itu dapat menimbulkan pro dan kontra. Selanjutnya, etik sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nilai benar atau salah yang dianut suatu organisasi atau masyarakat kebidanan adalah seni dan praktek yang mengkombinasikan keilmiahan, filosofi, dan pendekatan pada manusia sebagai syarat atau ketetapan dalam pemeliharaan kesehatan wanita dan proses reproduksinya yang normal, termasuk kelahiran bayi yang mengikut sertakan keluarga. Di mana setelah isu etik yang kedua, saya akan membahas tentang istilah etik dalam masalah kebidanan, di mana terdapat 7 istilah etik dalam masalah kebidanan. Yang pertama yaitu legislasi. Legislasi yaitu ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan. Yang kedua yaitu lisensi. Lisensi adalah pemberian izin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk membatasi pemberian kewenangan dan untuk meyakinkan klien. Yang ketiga yaitu deontologi atau tugas, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan keterikatan atau hubungan dengan tugas. Dalam pengambilan keputusan, perhatian utama pada tugas. Lanjut yang keempat yaitu ada hak, di mana hak merupakan keputusan berdasarkan hak seseorang yang tidak dapat diganggu. Hak berbeda dengan keinginan, kebutuhan, dan kepuasan. Yang kelima yaitu institutionis, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan pengkajian dari dilema etik dari kasus per kasus. Dalam teori ini ada beberapa kewajiban dan peraturan yang sama pentingnya. Yang keenam yaitu beneficence, yaitu keputusan
yang diambil harus selalu menguntungkan klien. Selanjutnya yang terakhir yaitu malefisance, yaitu keputusan yang diambil yang dapat merugikan pasien. Nah, malpraktik ini terjadi karena seseorang yang dapat melakukan kecerobohan, lupa atau gagal komunikasikan. Selanjutnya yaitu pelayanan dalam kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan melalui asuhan kebidanan kepada klien yang menjadi tanggung jawab bidan, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, BBL, keluarga berencana atau KB, termasuk reproduksi wanita dan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, di mana bidan harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas berdasarkan standar perilaku yang etis dalam praktik asuhan kebidanan. Pengetahuan tentang perilaku etis dimulai dari pendidikan bidan dan berlanjut pada forum atau kegiatan ilmiah baik formal atau non-formal dengan teman sejawat, profesi lain, maupun masyarakat. Salah satu perilaku etis adalah bila bidan menampilkan perilaku pengambilan keputusan yang etis dalam membantu memecahkan masalah klien. Selanjutnya, dalam membantu memecahkan masalah ini, bidan menggunakan dua pendekatan dalam asuhan kebidanan. Di antaranya yaitu yang pertama, pendekatan berdasarkan prinsip, di mana pendekatan berdasarkan prinsip ini sering dilakukan dalam etika kedokteran atau kesehatan untuk menawarkan bimbingan tindakan khusus. Nah, yang kedua yaitu pendekatan berdasarkan asuhan atau pelayanan, di mana bidan memandang care atau asuhan sebagai dasar dan kewajiban moral. Hubungan bidan dengan pasien merupakan pusat pendekatan berdasarkan asuhan, di mana memberikan perhatian khusus kepada pasien. Dalam rangka penempatan terhadap jenis tenaga kesehatan tertentu, ditetapkan kebijaksanaan melalui pelaksanaan masa bakti, terutama bagi tenaga kesehatan yang sangat potensial di dalam kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan. Nah, di samping itu, tenaga kesehatan tertentu yang bertugas sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai dengan kompetisi pendidikan yang diperolehnya, sehingga terkait erat dengan hak dan kewajibannya. Kompetensi dan kewenangan tersebut menunjukkan kemampuan profesional yang baku dan merupakan standar profesi untuk tenaga kesehatan tersebut. Dari sejumlah tenaga medis tersebut, bidan merupakan salah satu unsur tenaga medis yang berperan dalam mengurangi angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan, baik dalam proses persalinan maupun dalam memberikan penyuluhan atau panduan bagi ibu hamil. Nah, untuk melengkapi peraturan yang ada, maka dibuatlah sebuah kode etik yang dibuat oleh kelompok-kelompok profesi yang ada di bidang kesehatan, dengan ketentuan pokok bahwa peraturan yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Contoh kode etik profesi adalah kelompok dokter yang mempunyai kode etik kedokteran, dan untuk kelompok bidan yang mempunyai kode etik kebidanan.
Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai, keyakinan, filosofi profesi, dan masyarakat. Selain itu, bidan juga berperan dalam memberikan persalinan yang aman, memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Dalam melakukan praktik kebidanan, seorang bidan berpedoman pada Kemenkes nomor 900/S/7/2002 tentang registrasi dan praktik bidan, di mana tugas dan wewenang bidan terurai dalam bab 5 pasal 14 sampai dengan pasal 20, yang garis besarnya adalah bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sebagai pedoman dan tata cara dalam melaksanaan profesi, sesuai dengan wewenang peraturan kebijaksanaan yang ada, maka bidan harus senantiasa berpegang pada kode etik bidan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, sekian video saya tentang pemaparan materi dengan topik kebijaksanaan dan nilai-nilai pada mata kuliah etiko-legal dalam praktik kebidanan. Di sini saya mohon maaf apabila terdapat perkataan saya yang kurang berkenan pada video tersebut. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.